Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan ke-10 dalam mata kuliah problematika pembelajaran fisika. Nah, dua jurnal sudah saya berikan di minggu lalu. Yang pertama yaitu Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, analisis kesiapan mahasiswa jurusan pendidikan fisika menggunakan e-learning dalam situasi pandemi COVID-19. Selain itu ada juga jurnal yang kedua tentang ORNE. Ini menjelaskan bahwa di dalam masa pandemi COVID-19, salah satu model pembelajaran ORNE ini bisa mengatasi atau bisa sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah bagi calon sarjana fisika. Nah, baiklah mahasiswa semuanya, saya akan membahas tentang dua jurnal tersebut. Yang pertama tentang jurnal analisis kesiapan mahasiswa jurusan pendidikan fisika menggunakan e-learning dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, ini adalah jurnal dari Universitas Negeri Yogyakarta ya. Di pendahuluan membahas tentang pembelajaran daring dan juga atau disebut juga e-learning. Jadi e-learning di situ merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada proses belajar mengajar. Yang saat ini kita gunakan ya sama pembelajaran daring atau dalam jaringan ya, disebut juga sebagai e-learning. Mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi di Indonesia akhirnya sekarang menyadari bahwa pembelajaran itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan media internet. Hal ini menurut Ali et al. Tahun 2010 membuat pembelajaran dapat berlangsung akan lebih efektif dan juga efisien. Jadi berdasarkan beberapa jurnal sebelum pandemi ini terjadi, itu sudah menyebutkan bahwa menggunakan e-learning itu bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari sebuah pembelajaran. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa platform e-learning yang disinggung di dalam jurnal. Ada LMS atau Learning Management System dan juga ada video conference. Kalau LMS itu termasuk Edmodo, Moodle dan juga Google Classroom. Mungkin yang ikut mata kuliah saya di semester lalu, saya menggunakan Google Classroom. Begitu juga banyak dosen-dosen yang menggunakan Google Classroom. Bahkan untuk saat ini di IAIN Tulungagung beberapa dosen juga masih menggunakan Google Classroom selain menggunakan LMS yang disediakan oleh pihak kampus ya. Kemudian kalau video conference itu yang paling sering digunakan itu adalah Zoom, kemudian ada Google Meet dan juga ada Skype. Untuk Zoom dan juga Google Meet ini pernah saya gunakan untuk e-learning saya, baik untuk mata kuliah problematika, untuk mata kuliah yang lain yang saya ampu, saya juga menyisipkan Zoom dan juga Google Meet. Tapi untuk kedua aplikasi yang di bawah ini penggunaan kuota internetnya memang cukup banyak. Tapi paling tidak dengan menggunakan Zoom dan juga Google Meet ini mampu menambahkan pemahaman siswa selain membaca secara mandiri. Kadang mahasiswa kalau diminta untuk belajar mandiri agak sulit ya, kadang sulit untuk menggerakkan atau memotivasi mahasiswanya, sehingga dengan pemanfaatan Zoom dan juga Google Meet ini sebenarnya membantu. Tapi untuk saat ini pihak dari kampus belum menyediakan Zoom dan Google Meet yang durasinya panjang, jadi masih menggunakan yang gratisan dulu. Nah, berikutnya dijelaskan juga bahwa LMS ini merupakan sistem yang menyediakan kelas berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diisi oleh dosen dengan materi, tugas, sumber belajar, dan lain-lainnya. Kebanyakan ini diisi dengan materi, tugas, kuis, semuanya itu menggunakan LMS. Efektivitas dari penggunaan e-learning itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kemampuan adaptasi dan juga adopsi yang baik ini sangat menentukan efektivitas dari e-learning tersebut. Semakin cepat warga masyarakat yang
mampu beradaptasi dengan penggunaan e-learning, tentu saja ini akan menambahkan sisi efektivitas dari pembelajaran menggunakan e-learning. Tapi untuk saat ini adaptasi ini memang sesuatu hal yang saat ini dipaksakan, nah, ya. Tapi secara keseluruhan pelan-pelan masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Kemudian adopsi, cara mengadopsi apakah belajar mandiri itu efektif atau tidak juga dipengaruhi dari si adopternya. Kalau si adopternya ini mampu mengadopsi program-program baru, terus materi yang baru menggunakan e-learning, tentu saja ini akan juga menambah efektivitas e-learning. Berkaitan dengan efektivitas e-learning, yang juga menjadi penting adalah faktor penerimaan seseorang terhadap sistem informasi dan komunikasi yang baru. Nah, kesiapan mahasiswa dalam menggunakan e-learning ini menjadi salah satu faktor yang utama dalam menentukan efektivitas e-learning selain faktor-faktor lainnya. Nah, masalahnya, ini sudah muncul masalahnya di pendahuluan, itu disebutkan bahwa dibutuhkan suatu analisis mengenai kesiapan e-learning sebelum mengimplementasikannya. Hasil penelitian kesiapan penggunaan e-learning dari Variani tahun 2013 itu mengadopsi model Aydin dan Taski tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa masih ada perguruan tinggi yang belum siap dalam menerapkan e-learning. Dengan mengetahui kategori belum siapnya perguruan tinggi tersebut, diharapkan peneliti dapat memberikan solusi, jadi menawarkan solusi. Setelah diketahui masalahnya, kemudian dicari sisi mana yang masih belum siapnya, kemudian barulah kita cari solusinya. Nah, solusinya antara lain adalah pembuatan manajemen yang baik, peningkatan infrastruktur, dan juga peningkatan sumber daya manusianya. Di sini ada istilah model Aydin dan juga Taski tahun 2005. Aydin dan juga Taski tahun 2005 ini mengembangkan suatu model yang mengukur kesiapan dalam implementasi e-learning. Terdapat 4 faktor besar di sini yang mau dicari. Yang pertama adalah faktor teknologi, faktor inovasi, kemudian faktor manusianya, dan juga pengembangan diri. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal itu yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini ingin menggambarkan dari kesiapan mahasiswa pendidikan fisika UNY terkait dengan pelaksanaan e-learning. Kemudian metode yang digunakan di sini adalah metode survei dengan menyebarkan angket secara online kepada 75 mahasiswa. Nah, cara menyebarkan online-nya seperti apa? Peneliti menggunakan bantuan dari Google Form untuk memastikan bahwa satu mahasiswa itu dapat mengisi angket 1 kali. Nah, untuk PDF-nya ini saya bukakan untuk jurnal yang pertama. Dari analisis kesiapan mahasiswa jurusan pendidikan fisika menggunakan e-learning dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yang paling menarik itu adalah cara menyampaikan analisis atau menyampaikan paparannya ya. Di dalam metode pada saat menyampaikan ulasan metode yang digunakan, jadi indikatornya itu kan ada 4 dari indikatornya Taski tadi. Nah, ada 4 indikator, itu sudah disebutkan di tabel 1. Pernyataan angket kesiapan e-learning itu ada juga pertanyaannya sudah disediakan di situ, tapi nanti hasilnya itu masih berupa data ordinal. Nah, data ordinal ini harus dikonvert dulu ke data interval, baru diolah menggunakan statistik. Setelah data hasil pengisian angket ini diubah menjadi data interval, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model Aydin dan juga Taski. Nah, ini setelah itu hasil dan pembahasannya ditunjukkan data-datanya, ditunjukkan juga hasilnya, grafiknya, dibagi karena tadi dibagi jadi 4 indikator. Ini indikator yang pertama. Indikator yang pertama itu tentang keterampilan komputer atau smartphone memperoleh skala rata-rata 3,9. Cara yang menarik dalam menyampaikan suatu paparan di dalam sebuah artikel itu data-data yang aneh atau data-data yang istimewa, data-data yang perlu digali lebih dalam itu memang harus diulas. Contohnya dari
indikator yang pertama itu ada 6 pertanyaan. Nah, yang paling mencolok di sini adalah pertanyaan nomor 5 yang punya skor rendah 3,3. Nah, penulis atau peneliti ini menjelaskan mengapa indikator yang pertama di soal nomor 5 ini masih memiliki nilai yang kurang gitu ya. Contohnya pertanyaan nomor 5 itu berisi saya mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan komputer dan smartphone baik dari sisi hardware maupun softwarenya. Nah, tentu saja kalau nilainya 3,3 ini masuknya ke kategori yang kurang ya. Jadi kalau 3,3 kita lihat dulu tabelnya. 3,3 ini masuknya ke tidak siap atau membutuhkan sedikit peningkatan. Nah, karena tidak siap dan membutuhkan peningkatan, maka penulis atau peneliti ini menjelaskan mengapa nomor 5 ini memiliki hasil seperti itu dibandingkan dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian diulas di sini bahwa hal ini merupakan suatu kewajaran karena memperbaiki suatu komputer, laptop maupun smartphone itu memerlukan suatu keterampilan khusus yang tidak semua orang bahkan mahasiswa ini mampu untuk memperbaikinya. Nah, sehingga membutuhkan orang lain yang mungkin lebih ahli. Kemudian juga ada indikator 2, 3 sama keempat. Nah, hal-hal yang menarik itu memang nggak perlu digali lebih dalam lagi. Sedangkan yang tidak perlu perdebatan sebaiknya memang tidak diulas lebih dalam di dalam artikel karena artikel itu dibatasi ya. Simpulannya, berdasarkan dari hasil analisis pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa mahasiswa jurusan pendidikan fisika UNY ini sudah siap. Kategori siap yang diperoleh masih membutuhkan sedikit penanganan. 3 indikator kesiapan e-learning memperoleh kategori siap dan memerlukan sedikit penanganan dan juga peningkatan. Sedangkan 1 indikator itu dinilai masih belum siap dengan membutuhkan sedikit peningkatan. Kalau di 1 indikator ini di indikator yang keempat ya. Jadi keempat itu masih belum siap secara motivasi, kemudian secara belajar mandirinya memang masih kurang. Nah, inilah yang biasanya menjadi kendala untuk inovasi baru. Jadi untuk kemampuan adaptasi, kemudian adopsi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga perlu yang namanya motivasi dan juga bimbingan scaffolding agar konsisten dalam menjalankan suatu inovasi yang baru. Peningkatan yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian pelatihan atau workshop online untuk dosen maupun mahasiswa. Kemudian peningkatan manajemen e-learning, memberikan edukasi dan motivasi bagi dosen untuk mahasiswa terkait sisi positif dari e-learning serta peningkatan inovasi dosen agar e-learning yang dilaksanakan lebih menarik bagi mahasiswa. Nah, di dalam simpulan selain menyimpulkan dari rumusan masalahnya itu juga memberikan solusi atau memberikan info penelitian selanjutnya. Nah, itu biasanya ada di dalam simpulan. Nah, ini salah satu bentuk dari jurnal penelitian pendidikan yang mengangkat tema-tema tentang pandemi COVID-19, bagaimana cara mengajarkan siswanya di dalam pembelajaran daring, kemudian kesiapannya seperti apa, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa Anda gali. Tapi ini adalah penelitian yang cepat, makanya peneliti mungkin menggunakan survei karena dia pinginnya waktunya tidak terlalu lama dan datanya itu segera dapat diperoleh. Jadi Anda bisa mengangkat dari problem-problem yang terjadi saat ini atau problem-problem yang masih up to date untuk diangkat ke dalam suatu penelitian. Tapi kalau pandemi ini sudah berakhir, kemudian sudah mulai masuk normal lagi, nah Anda mungkin akan kesulitan untuk mengambil timing tentang COVID-19 karena itu sudah berlalu. Mungkin Anda bisa meneliti pembelajaran di new normal. Nah, itu boleh. Dan mungkin itu salah satu ide yang bisa Anda lakukan. Terima kasih.